Meningkat acara selanjutnya kami kabarkan juga, mudah-mudahan tadi guru kita Kiai Khairul Anam turun panggung untuk berusaha menjemput Gus Sabut Panoto Projo daripada putra daripada Mursid Zikrul Ghafilin. Kebetulan beliau hadir dari Jawa Timur, Kediri ke Klender. Sebisa mungkin dengan usaha semaksimal mungkin, tapi kita kembalikan takdir adalah prerogatif milik Allah. Insya Allah beliau akan hadir di tengah-tengah kita jika Allah mengizinkan. Meningkat acara selanjutnya yaitu Mau'izatul Hasanah yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdurrahman dari Depok. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wa janabal kurama, para alim, para ulama, para guru yang saya muliakan, guru kita bersama Romo Kiai Haji Ali Masyhadi, juga yang saya muliakan yang tadi baru saja pergi nanti akan kembali lagi, Romo Kiai Haji Muhammad Tasnim, Romo Kiai Haji Khairul Anam, juga Kiai Haji Abdul Rafiq. Yang saya muliakan kepada para guru-guru, para tokoh masyarakat yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada beliau semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah maulid, jamaah manakib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sudah jam 10:30. Ibu bapak ini tadi ba'da maghrib sudah datang ya Bu ya? Masih kuat Bu? Serius? Kalau sudah nggak kuat kita selesai pulang ya. Mau lanjut apa pulang? Lanjut. Masya Allah. Ini masyarakat Bekasi ya, Bekasi ya Kiai ya. Tambun Selatan ini Masya Allah luar biasa. Saya lihat memang semuanya sudah jelas calon-calon penduduk surga. Buktinya apa Bapak Ibu sekalian? Rasulullah pernah sampaikan ke para sahabat. Beliau sampaikan begini, fa idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Wahai para sahabatku, kalau kalian semua lewat taman daripada taman surga, kalian mampir
beberapa ahli hadis menjelaskan tentang bahasa farta'u itu fatamatta'u, kamu senang-senang di sana, kamu nikmati duduk-duduk bersama yang lain, dan kemudian jangan beranjak sebelum taman surga itu selesai. Lalu sahabat bertanya, qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami selama ini mendengar bahwa surga itu di akhirat. Surga itu setelah kami semua wafat. Kok Rasulullah sebut di dunia ini ada taman surga? Qala wa huwa khilaqu dzikri. Kata Rasulullah, taman surga itu adalah tempat-tempat riungan kumpulan orang-orang mukmin, orang-orang Islam, yang mana di situ digunakan untuk meningkatkan, untuk zikir kepada Allah, zikir kepada Rasulullah, zikir kepada kekasih-kekasihnya. Maka dari itu pada malam hari ini, inilah namanya taman surga. Sehingga Bapak Ibu sekalian, sepakat para ulama, hanya orang-orang yang ditakdir untuk nanti masuk menjadi penghuni surga lah yang mereka tetap nyaman, tentram di dalam majelis tersebut. Dan tadi saya sampaikan, berarti Bapak Ibu sekalian memang sudah ditakdir calon-calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau yang mau pulang duluan nggak apa-apa, saya doakan selamat sampai rumah. Yang nanti pulangnya sampai nunggu doa, saya doakan selamat sampai surga. Ya, jadi semua sama-sama baik. Milih yang surga atau sampai rumah? Surga, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, malam hari ini ada dua judul. Yang pertama adalah Maulidur Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yaitu Haul Agung Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrahu. Ini ketika kita hadir di majelis maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu kita punya harapan besar. Kita ini siapa dibanding dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tetapi kita semuanya ingin, berharap supaya nanti kita akan terus membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani. Bapak Ibu sekalian, tentu kita sangat jauh. Beliau adalah seorang Sultanul Auliya, sementara kita masih sering banyak maksiat. Maka dari itu hormat kita ketika dibacakan manaqib beliau, ketika disebut nama beliau di majelis tersebut, Allah turunkan rahmat, dan rahmat itu untuk kita semuanya. Maka mudah-mudahan kita semuanya nanti pantas dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah tadi, dikumpulkan oleh Allah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini majelis adalah majelisnya Rasulullah. Ini majelis adalah majelisnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Dari itu Bapak Ibu sekalian, pulang dari majelis ini kita harus mendapatkan ilmu, mendapatkan barokah, baik ilmu syafaat barokah dari Rasulullah ataupun barokah dari Syekh Abdul Qadir Al Jailani melalui para guru-guru kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita mau mengenang
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang tokoh suri tauladan, juga tokoh sejarah. Maka banyak tokoh-tokoh juga yang ingin menulis mengabadikan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada Maulid Barzanji yang dikarang oleh Syekh Abdul Karim Hasan Al-Barzanji. Ada Maulid Tiba yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman Ad-Tibai. Ada Maulid Simtu Duror, dan juga maulid-maulid yang lain, ada Saraful Anam, ada Diaulami dan lain sebagainya. Dari sekian maulid-maulid yang ditulis oleh para ulama-ulama tadi, di mana para ulama tadi merekam betul, mempelajari siapa itu sosok Rasulullah, sehingga dicantumkan, dijabarkan di dalam tulisan-tulisan, baik di Al-Barzanji, baik di Ad-Dibai, baik di Saraful Anam, di Simtud Duror, dan juga maulid-maulid yang lain. Sampai kemudian para ulama sepakat, kita semuanya Bapak Ibu sekalian yang konsen serius untuk membaca sejarah Rasulullah yang ditulis oleh para ulama itu, kita mendapatkan barokah daripada apa yang dibaca tadi. Itu adalah sejarah Rasulullah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dari sekian tulisan-tulisan yang dibuat oleh para ulama tentang kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu diunggulkan para ulama itu adalah apa? Dari Rasulullah itu kepribadian satu, yaitu akhlak. Nabi menjadi seorang yang ahli ibadah. Bapak Ibu, kalau kita membaca dalam satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu Bapak Ibu kalau sholat malam kakinya sampai bengkak. Ini riwayatnya sahih. Saya tidak tahu kalau di sini Bapak Ibu kalau sholat malam ada enggak yang kakinya sampai bengkak? Ada ya. Biasanya kalau taraweh di sini berapa? 20 rakaat tambah 3 witir ya, 23. Kalau di Depok Bu, itu biasanya jamaah milih imam, nandain betul. Wah, ini kalau yang sholatnya agak ngebut jamaahnya banyak. Kalau yang sholatnya agak pelan, jamaahnya ada yang libur, ada yang pindah masjid. Insya Allah di sini tidak, ya begitu. Di sini cari yang sholatnya pelan-pelan ya Bu ya. Ini yang saya hadapi ini banyakkan ibu-ibu ini, bapak-bapaknya jauh di sana. Ibu, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau ibadah kakinya sampai bengkak. Tapi dari sekian prestasi yang dimiliki oleh Rasulullah, yang dipuji oleh Allah apa? Akhlak. Coba Bapak Ibu lihat di Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4. Allah dengan tegas memuji Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqil azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad berada dalam satu akhlak yang agung, akhlak yang tinggi. Maka setiap maulid-maulid ini Bapak Ibu, kita selesainya harus mampu. Karena makanya tadi saya sangat tertarik apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Pencak Silat ya, itu dalam rangka pembinaan dakwah
Ini sangat bagus sekali menjaga bagaimana kualitas anak-anak muda kita ini harus terjaga, terutama di akhlak. Kita ini sudah mulai tercerabut dari akar budaya kita karena gara-gara gadget, gara-gara media sosial, yang kemudian anak-anak kita ini sulit untuk dibendung untuk berselancar ke sana. Akhlak mulai pudar di tengah-tengah mereka. Dulu Bapak Ibu yang sudah sepuh-sepuh kayak Ali itu, kalau kita sedang salah berbicara, jadi kalau di Jawa ditegur oleh orang tua, ora ilok. Kalau di Jakarta ada bahasa, pamali. Ketika anak-anak mendapatkan teguran orang tua dengan dua bahasa itu, gemeter dulu. Anak-anak ini takut karena pasti ada sesuatu yang salah, baik yang diucapkan atau dilakukan, sehingga dia sangat hati-hati untuk tidak mengulangi lagi. Itu dulu. Tapi Bapak Ibu kalau ikut berselancar di dunia netizen, ibu-ibu tahu netizen, Bu? Ya, bahasa cacian, hinaan, celaan, semuanya lengkap ada di sana. Celakanya lagi, anak-anak kita tiap hari masuk ke dunia tersebut, sebenarnya itu adalah sesuatu yang tidak baik, karena memang tiap hari biasa menghadapi dan melihat itu, dianggap itu sesuatu yang biasa saja, atau yang dinamakan salah kaprah. Sudah salah tapi menjadi umum, sehingga mereka menganggap bahwa itu bukan suatu kesalahan. Nah, inilah tugas orang tua, tugas para guru-guru, tugas majelis-majelis taklim, bagaimana kita menjaga generasi muda kita kembali mencontoh sosok yang sangat luar biasa, yaitu Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang bertanggung jawab terhadap generasi muda kita, termasuk nama besar Rasulullah, yang setiap Rabiul Awal sampai ketemu Rajab kita semua memperingati Maulid Nabi. Yang bertanggung jawab kita adalah orang yang mengaku umatnya, apalagi orang yang berkesempatan untuk bisa berbicara di depan umat, apalagi orang yang ucapannya didengar oleh umat, langkah-langkahnya jadikan panutan oleh umat. Itu sangat mempunyai tanggung jawab terhadap nama besar, akhlak yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau tidak, Bapak Ibu sekalian, nanti akan menjadi kesalahpahaman. Tadi saya sampaikan, para ulama-ulama tadi yang nulis sejarah Nabi, baik di Maulid Tiba, Barzanji, Simtud Duror dan lain-lain itu, ulama-ulama tersebut Bapak Ibu berusaha mempelajari siapa itu Rasulullah dari berbagai sumber tentang kepribadian Rasulullah. Tetapi ada orang-orang yang juga menggambarkan Nabi. Kita masih ingat mengenang atau bagaimana peristiwa Charlie Hebdo, bagaimana peristiwa penistaan nama besar Nabi kita Muhammad SAW, munculnya kartunis-kartunis di luar negeri, baik itu di Denmark, baik itu di Perancis. Saya mau tanya sama Bapak Ibu sekalian, ketika mendengar Nabi dilecehkan begitu, sakit hati enggak? Sakit hati. Kita terima enggak? Tidak terima.
hati kita tidak ridho karena tokoh kita, junjungan kita digambarkan dengan gambaran yang sangat tidak sesuai dengan kepribadian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi begini Bapak Ibu sekalian, kita juga harus bertindak fair. Mengapa? Ternyata para penulis kartunis itu, pembuat kartunis itu, mereka tidak membaca kepribadian Nabi dari sumber yang benar. Mereka melihat orang yang mengaku umat Nabi. Mereka melihat orang yang mengaku cinta Nabi. Mereka melihat orang yang mengaku menjadi warasatul anbiya, pewaris Nabi. Akhlaknya, perilakunya mempunyai akhlak perilaku yang tidak cocok dengan Nabi. Kita hari ini berharap, berdoa supaya mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Tapi kalau sampai perilaku kita tidak sesuai dengan Rasulullah, Rasulullah yang nggak terima. Karena nanti orang-orang pembenci itu akan menggambarkan Rasulullah itu seperti perilaku kita, Bapak Ibu sekalian. Maka hasil dari penelitian, dari riset, ternyata para penulis kartunis itu bukan melihat siapa Rasulullah yang sebenarnya, tapi dia merekam dari orang-orang yang mengaku umat Nabi, orang-orang yang mengaku menjadi muhibbin Nabi, tetapi perilakunya sangat-sangat tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Lalu kemudian kalau memang mereka mempunyai tafsiran seperti itu, siapa yang paling melecehkan Rasulullah? Yang paling melecehkan Rasulullah adalah orang yang mengaku umat Nabi. Bahkan orang yang berkesempatan untuk memegang mic seperti saya ini, tetapi perilakunya, akhlaknya, kepribadiannya tidak menggambarkan sebagaimana apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka menjadi penting peringatan Maulid Haul Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani bukan hanya sebatas ritual, namun harus benar-benar membuahkan ilmu bagi kita semuanya. Kita harus kembali siapa Rasulullah. Kalau bicara tentang akhlak, Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat Nabi. Ada satu hadis Nabi itu, Bapak Ibu sekalian, kalau beliau mau makan, terus kemudian makanannya yang beliau nggak sukai, cukup tidak dimakan, tidak pernah komentar tentang makanan tersebut, apalagi mencela. Itu Rasulullah. Kalau beliau mau minum, terus kemudian minuman itu adalah minuman yang tidak disukai oleh beliau, yang tidak disukai oleh Rasulullah, beliau tidak pernah mencela minuman tersebut, cukup beliau tidak minum saja. Kenapa? Kalau sampai kita mencela makanan, yang tersinggung bukan makanannya, tapi yang tersinggung adalah yang membuat, yang menyediakan makanan. Ini akhlak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah ada hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda begini, Bu, la tasubbu dzika, jangan kau caci maki, kau hina ayam jantan. Ayam jantan, binatang nggak punya akal. Rasulullah sampaikan, jangan kau hina dia. Fa innahu yukiduna lis-shalah, karena ayam jantan itu
setiap malam membangunkan kalian semuanya untuk sholat. Di sini masih ada suara berkokok ayam tidak, Bu? Masih. Berkokoknya jam berapa? Jam berapa? Bapak Ibu masih dengar ketika berkokok? Terus setelah dengar apa? Kan dengar kan pasti bangun kan? Setelah dengar apa? Bagaimana reaksi kita? Wah, ayamnya berkokok, gitu doang. Rasulullah sampaikan, innahu yukiduna lis-sholah. Kokok ayam jantan itu sebenarnya hakikatnya kata Rasulullah membangunkan kalian untuk sholat malam. Maka dari itu Allah udah setel betul, buat betul kokok ayam jantan itu paling rame sepertiga malam terakhir, Bu. Jadi ayam jantan itu berkokoknya yang paling rame adalah sepertiga malam terakhir, supaya umat Islam di malam tersebut mau bangun untuk menjalankan sholat malam. Jadi insya Allah mulai nanti malam ketika dengar ayam berkokok kita sholat malam. Alhamdulillah. Itu pun sama Rasulullah nggak boleh dicela. Belum lagi satu cerita ketika Fathul Makkah, Nabi membebaskan kota Makkah. Salah satu yang lari ketakutan siapa? Ikrimah, Bu. Siapa Ikrimah itu? Ikrimah itu adalah putranya Abu Jahal. Bagaimana kok Ikrimah begitu lari ketakutan kepada Rasulullah dan umat Islam saat itu? Karena ketika perang Uhud, Ikrimah lah orang yang paling banyak mengeluarkan dana untuk menggempur umat Islam. Ikrimah juga paling banyak, juga sangat banyak membunuh umat Islam waktu perang Uhud karena rasa dendamnya bapaknya atau Abu Jahal terbunuh waktu perang Badar. Makanya sangat ketakutan terhadap kehadiran Rasulullah di Mekah, terhadap kedatangan para kaum muslimin dari Madinah menuju Makkah, sampai lari ke Yaman. Namun sampai di sana oleh istrinya sama Ummu Hakim dikasih tahu, kamu pernah lihat enggak? Biarpun orang yang begitu bengis memusuhi Nabi Muhammad, membantai umat Islam, ketika sudah menjadi pengikut Nabi Muhammad ada enggak yang didolimi? Ikrimah mikir, enggak ada juga. Akhirnya Ummu Hakim pulang menghadap Rasulullah, minta izin kepada Rasulullah tentang keselamatan Ikrimah. Rasulullah menjawab, Ikrimah dalam perlindungan kita. Jadi Ikrimah tidak akan diapa-apain. Kalau begitu akhirnya mendapatkan kabar Ikrimah akan masuk Islam. Jadi berita akan masuk Islamnya Ikrimah itu sampai lebih dulu kepada Rasulullah. Bapak Ibu coba kita lihat, ketika Rasulullah mendapatkan kabar bahwa Ikrimah akan datang dan akan memeluk agama Islam, para sahabat dikumpulkan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah ada satu ungkapan, la tasubbu abahu. Wahai sahabatku, Ikrimah akan masuk Islam. Nanti ketika Ikrimah sudah menjadi anggota keluarga kita di golongan umat Islam ini, jangan ada satupun di antara kalian yang dulu keluarganya mungkin pernah dibantai oleh Abu Jahal, yang dulu mungkin keluarganya pernah dizalimi oleh Abu Jahal, la tasubbu abahu. Jangan sekali-kali kalian mencaci memaki Abu Jahal di hadapan Ikrimah. Itu akhlak yang dibangun Rasulullah terhadap para sahabat. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW
membangun Islam sampai kemudian bisa kita rasakan sampai hari ini, itu yang sangat dominan untuk ditonjolkan oleh Rasulullah adalah akhlakul karimah. Majelis seperti ini Bapak Ibu, maulid, zikir, itu adalah majelis suci. Jangan ada caci makian di majelis tersebut, apalagi sampai menyebut-nyebut nama orang hanya gara-gara perbedaan politik. Bahaya. Nabi bukan hanya berbeda politik, kurang jahat apa Abu Jahal? Berapa korban umat Islam Abu Jahal yang dilakukan atas perilaku Abu Jahal? Tapi Nabi sampaikan kepada para sahabat, la tasubbu abahu. Sehingga dalam satu hadis lain, ketika Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, man huwa muslim? Ya Rasulullah, siapakah sebenarnya orang Islam itu? Muslim itu seperti apa ya Rasulullah? Jadi ada Islam, ada Muslim. Kalau Islam jelas Rasul sampaikan, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu mulia, tinggi, dan nilai-nilai tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam, karena itu fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Islam. Yang ditanyakan para sahabat adalah Muslim. Kenapa? Muslim itu identitas, Islam itu nilai. Orang yang mengemban nilai Islam beridentitas namanya Muslim. Maka dengan tegas Nabi menjawab begini, al-muslimu, kata Rasulullah, al-muslimu man saliman nas min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang dia mengantongin, menjaga nilai Islam, yang mana orang lain selamat, aman, tentram dari lisannya dan dari perilakunya. Maka dari itu ketika ada orang mengaku muslim, terus kemudian mulutnya masih gemar mencaci maki, masih gemar menghina, masih gemar mencela, masih gemar melecehkan, itu karena pada kata para ulama dijelaskan, ya disinilah dinamakan al-Islamu mahjubun bil muslimin. Orang-orang atau kemuliaan Islam, ketinggian daripada nilai-nilai Islam itu sering kadang tertutup dengan perilakunya orang yang mengaku Islam atau orang yang dinamakan orang muslim. Maka yang bertanggung jawab untuk menjaga Islam ini adalah kita semuanya. Melalui majelis maulid ini terus akan kita jaga itu semuanya Bapak Ibu sekalian. Kita harus hati-hati betul di dalam menyampaikan ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi, saya alhamdulillah berkesempatan ngaji Bukhari itu sampai selesai, Bu. Ngaji Muslim sampai selesai. Itu belum pernah atau tidak pernah menemukan sesuai dengan apa yang saya baca itu Nabi mencela. Nabi mencela nggak ada. Maka dari itu kalau kita terus kemudian ngaku umat Nabi, sering maulid Nabi, terus kita masih banyak mencela, kita harus terus belajar terus untuk menghindari hal-hal tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini sampai kapan Kiai? Ini Pak gurunya yang lain? Cukup ya? Masih ada yang ditunggu? Udah gak ada? Baik, sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan, tapi saya lihatin wajah Bapak Ibu juga udah mulai lelah. Saya kebetulan juga
nanti masih sama ke Mas Hadi masih menemuin guru Gus Sabut. Maka sampai di sini dulu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini jadi catatan kita semuanya. Mari kita mencintai Rasulullah. Mencintai Rasulullah tidak hanya cukup dengan kata-kata, tapi kita akan memantaskan diri semampu kita mencontoh Rasulullah dengan mempelajari sirahnya, dengan mempelajari pelajaran atau perjalanan hidupnya. Mudah-mudahan kita semuanya ditakdir, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mendapatkan karomah daripada Tuan Syekh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jalani. Dan barangkali itu saja yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq laqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dia sudah datang. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama mau'izatul hasanah dari Kiai Haji Abdurrahman. Mudah-mudahan nasihat, ceramah, kebaikan yang beliau sampaikan senantiasa melekat di dalam hati kita. Semakin cintanya kita kepada baginda Nabi Muhammad, semakin cintanya kita kepada keluarga baginda Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah kita dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Meningkat acara selanjutnya yakni doa yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Kiai Al-Hajj Muhammad Tasnim bin Muhsin. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Shallu ala Nabi Muhammad. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal. Ya Allah Rabbi, ampunkan dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Ya Allah Rabbi, ampunkan dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, dan dosa kedua orang tua kami. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal. Ya Allah Rabbi, ampunkan dosa kami dan dosa muslimin wal muslimat. Ya Allah Rabbi, ampunkan dosa kami dan dosa muslimin wal muslimat, dan dosa muslimina
والمسلمات أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا يا Allah Rabbi, jadikan keluarga kami keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah Rabbi, jadikan keluarga kami keluarga sakinah mawaddah warahmah, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Salatan tamla'u khazain Allah nura. Amin. Takunu lana walil mu'minina farajan wa farahan wa surura. Amin ya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ja'al istima'ana hadha ya Allah istima'an marhuma tafarruqana min ba'dihim tafarruqan maksuma. Amin ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah pertemuan kami di tempat yang mulia ini ya Allah, dalam acara yang agung dan mulia. Amin ya Allah. Memperingati peringatan Maulid Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Khalnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani dan khalnya para masyayikh ya Allah. Jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang kau berkahi. Jadikanlah perpisahan kami setelah acara yang mulia ini ya Allah, perpisahan yang kau jaga dari segala musibah dan mara bahaya. Amin ya Allah. Allahumma la tada fi majlisina hadza dzamban illa ghafarta Amin ya Allah. wala hamman illa farajtah wala maridan illa syafaitah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaita yasartaha ya arhamar rahimin. Amin ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di dalam majlis yang mubarakah ini, jikalau ada dosa, ada maksiat yang kami lakukan ya Allah, dengan sengaja ataupun tidak sengaja ya Allah, bukakan pintu ampunan untuk kami semua ya Allah. Amin ya Allah. Bukakan pintu ampunan untuk kami semua ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di dalam majlis yang mubarakah ini, jikalau di antara kami ada yang sakit, angkat penyakit kami ya Allah. Angkat penyakit kami ya Allah. Berikan kami kesehatan jasmaniah rohaniah kami, sehingga dengan kesehatan itu kami bisa ibadah kepadamu ya Allah. Amin. Ittiba mengikuti sunnah kekasihmu Muhammad Rasulullah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jikalau di antara kami di dalam majlis yang mubarakah ini mempunyai hajat, niat yang belum kesampaian niat dan hajat-hajat kami ya Allah,
sampaikan niat dan hajat-hajat kami semua ya Allah. Sampaikan niat dan hajat kami semua ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, karuniakan kepada kami semua umur sehat walafiat, umur panjang dalam taat kepadamu ya Allah. Allahumma tawil umurana ya Allah, maksihah walafiat. Ya Allah, berikan kami umur panjang, sehat walafiat. Berikan ketetapan iman, ketetapan Islam, ketetapan ihsan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, banyak khilaf, banyak salah yang kami lakukan selama ini ya Allah, terutama kepada kedua orang tua kami ya Allah. Kami selalu menyakiti, mengecewakan kepada kedua orang tua kami ya Allah. Belum bisa membalas kebaikan-kebaikan dari kedua orang tua kami, terutama ibunda kami yang telah mengandung kami selama 9 bulan wahnan ala wahnin, lelah di atas kelelahan. Saat melahirkan kami, taruhannya antara hidup dan mati ya Allah. Kami belum bisa membalas kebaikan kedua orang tua kami ya Allah. Di malam mubarakah, di majlis yang mubarakah ini ya Allah, kami bermunajat kepadamu teruntuk kepada kedua orang tua kami. Terimalah doa-doa kami untuk kedua orang tua kami. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah kedua orang tua kami, kasihilah keduanya ya Allah sebagaimana keduanya mengasihi kami di waktu kecil ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jika ayah ibu kami masih ada dalam kehidupan dunia ini, berikan panjang umur, sehat walafiat. Berikan panjang umur, sehat walafiat di dalam ibadah kepadamu ya Allah. Jikalau ayah ibu kami telah kembali kepadamu ya Allah, terima imannya, terima Islamnya, terima amal solehnya, ampunkan semua kesalahan-kesalahannya ya Allah. Jadikanlah kuburnya raudhah min riyadil jannah. Jadikanlah kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami rindu ya Allah kepada kekasihmu Muhammad Rasulullah. Kami rindu ya Allah, selalu ingin menyampaikan kekasihmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kami mengerjakan ibadah salat, kami mengucapkan salam dari jauh untuk kekasihmu Muhammad Rasulullah. Kami ucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kami rindu ya Allah, ingin berziarah ke makam kekasihmu Muhammad Rasulullah, ingin mengucapkan salam dengan dekat kepada kekasihmu di pusaran baginda Nabi Yuna Muhammad, di makam Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin kami ucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Syafiullah. Ya Allah, berikan kami rizki yang halal barakah sehingga kami bisa ziarah Makkatul Mukarramah wa Madinatul Munawwarah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, setiap saat lisan kami, hati kami basahi dengan menyebut namamu ya Allah, dengan mengucap kalimatul a'zam, kalimat yang agung, kalimat mulia, yaitu ucapan kalimat la ilaha illallah. Ya Allah, izinkan kepada kami semua, anak turun kami semua ya Allah, saat nanti tutup usia sakaratul maut menjemput kami, berikan kekuatan kepada kami untuk mengakhiri ucapan kami ini dengan kalimat la ilaha illallah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim,
Izinkan kepada kami semua saat Engkau bangkitkan dari kubur kami, juga kami bisa mengucap kalimat La ilaha illallah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, saat Engkau bangkitkan dari kubur kami, kemudian izinkan kepada kami semua untuk berjumpa, berkumpul dengan kekasih-Mu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga di bawah naungan kekasih-Mu Muhammad Rasulullah bersama-sama menuju surganya Allah dengan dibuka oleh baginda Nabi Muhammad dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.